Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi fisiologi pohon terkait metabolisme lipid. Dan izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eni Farida selaku dosen mata kuliah fisiologi pohon kelas A. Dan di sini saya Andriani Sitrawati sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara terkait pembukaan, perkenalan, pemaparan materi, dan penutupan. Baik, langsung saja kita masuk ke perkenalan kelompok. Di sini ada 4 anggota kelompok 5. Yang pertama adalah saya, Andriani Setiawati, dengan NIM 21473371 KT 09455. Nah, kemudian di sini ada saya, Amalia Permata Putri, dengan NIM 21474963 KT 09515. Kenalkan, saya Akila Zaina dengan NIM 21474991 KT 09519. Perkenalkan, saya Aulia Mei Ardani dengan NIM 21-480294 KT 09627. Baik, demikian adalah perkenalan dari kelompok kami. Dan selanjutnya adalah masuk ke dalam pemaparan materi. Di sini terdapat beberapa materi. Yang pertama adalah pengertian lipid dan metabolisme lipid yang akan saya sampaikan. Yang kedua adalah proses metabolisme lipid yang akan disampaikan oleh Amalia. Yang ketiga adalah senyawa lipid dan jenis lipid yang akan disampaikan oleh Aulia. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mengaruhi proses lipid yang akan disampaikan oleh Akila. Langsung saja, yang pertama kita akan pengertian lipid. Lipid terstruktur atau LS adalah triacylglycerol yang telah dimodifikasi melalui inkorporasi asam lemak yang baru. Rekonstruksi untuk mengubah posisi asam lemak atau profil asam lemak dari kondisi alaminya ataupun mensintesa triacylglycerol yang baru. Dan selanjutnya adalah metabolisme lipid atau sebuah proses kompleks yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari produksi lipid dalam tubuh sampai ke degradasi atau transformasi menjadi sejumlah struktur yang mengandung lipid, menurut Purwanto dan kawan-kawan tahun 2010. Selanjutnya adalah proses metabolisme lipid yang akan disampaikan oleh Amalia. Kepada Amalia, dipersilakan. Baik, terima kasih Andriani atas waktu yang dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme lipid. Lipid perlu dilakukan sebelum metabolisme dimulai, karena lipid termasuk dalam molekul hidrofobik. Metabolisme lipid dimulai dengan proses pencernaan, kemudian dilanjutkan dengan proses metabolisme lipid menurut Siregar dan Makmur tahun 2020. Pencernaan adalah langkah pertama untuk metabolisme lipid. Kemudian, langkah kedua dalam metabolisme lipid adalah penyerapan lemak. Dalam sitosol sel epitel, asam lemak dan monogliserida direkombinasi kembali menjadi trigliserida yang akan dijadikan partikel lebih besar yang disebut kilomikron. Setelah itu, kilomikron akan memasuki adiposa dan jaringan lain. Di dalam jaringan adiposa, kilomikron segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, asam-asam lemak dan gliserol tersebut dibentuk kembali menjadi simpanan trigliserida. Proses pembentukan trigliserida ini dinamakan esterifikasi. Sewaktu-waktu jika kita membutuhkan energi dari lipid, trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Proses pemecahan lemak jaringan ini dinamakan lipolisis. Dan hasil akhir dari pemecahan lipid dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Baik, terima kasih Amalia. Dan selanjutnya adalah terkait senyawa lipid dan jenis-jenis lipid yang akan disampaikan oleh Aulia. Kepada Aulia, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai senyawa lipid, lalu jenis-jenis lipid. Senyawa lipid dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada lipid sederhana, lalu lipid majemuk, dan yang terakhir sterol. Lipid sederhana yang tergolong pada lipid sederhana adalah minyak dan lemak. Lalu lipid majemuk dihidrolisis dan akan menjadi gliserol, asam lemak, dan zat lain. Sterol ini sering ditemukan bersama dengan lemak. Lalu untuk jenis-jenis lipid ada 4 poin. Yang pertama asam lemak, gliserida, lipid kompleks, lalu non-gliserida.
Asam lemak ada asam lemak jenuh dan asam lemak. Lalu gliserida ada gliserida netral, lemak, minyak, dan fosfogliserida. Lipid kompleks ialah kombinasi antara lipid dengan molekul lain, dan non-gliserida terdiri atas sphingolipid, steroid, dan mal. Baik, terima kasih Aulia. Yang selanjutnya adalah terkait faktor yang mengaruhi proses lipid yang akan disampaikan oleh Agila. Kepada Agila, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya Ani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi proses metabolisme lipid. Lipid dihasilkan dari proses fotosintesis, sehingga metabolisme lipid sangat berkaitan erat dengan proses fotosintesis. Fotosintesis juga sangat berkaitan erat dengan kondisi lingkungan, seperti kehadiran cahaya matahari, suhu lingkungan, konsentrasi karbon dioksida atau CO2. Faktor lingkungan tersebut dikenal juga sebagai faktor pembatas dan berpengaruh secara langsung bagi fotosintesis. Selain itu, faktor-faktor seperti translokasi karbohidrat, umur daun, serta ketersediaan nutrisi mempengaruhi fungsi organ yang penting pada fotosintesis, sehingga secara tidak langsung ikut mempengaruhi laju fotosintesis. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5 terkait metabolisme lipid. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami juga mohon maaf apabila ada tutur kata serta tingkah kami yang kurang berkenan. Dan untuk itu, kami menutup presentasi pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.